Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Hari ini, aku akan membawamu pada sebuah kisah yang akan menggetarkan hati. Bayangkan, di tengah derasnya arus sungai yang menderu, seekor buaya putih raksasa muncul menembus riak air. Di atas punggungnya, tergeletak seorang bayi laki-laki yang nyaris tak bernyawa. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat bagai tak punya harapan. Tak ada seorang pun berani mendekat, kecuali seorang janda miskin, yang tanpa pikir panjang, menerobos ketakutan demi menyelamatkan nyawa itu. Siapa sangka, bayi yang diselamatkan itu kelak tumbuh menjadi sosok yang mengubah nasib banyak orang. Namun, perjalanan hidupnya penuh rahasia dan luka yang belum terungkap. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, langit desa masih diselimuti kabut tipis. Udara terasa dingin menusuk, membawa aroma tanah basah yang khas. Dari kejauhan, suara gemericik air sungai terdengar berpadu dengan kicauan burung yang baru terbangun. Desa ini terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya dihubungkan jalan tanah yang berkelok-kelok di antara sawah dan hutan. Di tepi sungai, seorang wanita parubaya dengan tubuh kurus dan wajah tiru sedang jongkok. Tangannya cekatan merendam pakaian di dalam air. Dialah Ningsih, seorang janda miskin yang sudah bertahun-tahun hidup sendiri sejak suaminya meninggal karena sakit. Setiap hari, ia mengandalkan kekuatan tangannya untuk mencari nafkah, mencuci pakaian orang, mengumpulkan kayu bakar, atau menjemur ikan hasil pancingan. Namun pagi itu, rutinitasnya terganggu oleh suara gemuruh yang aneh. Air sungai yang biasanya mengalir tenang, kini beriak kencang. Ningsih mendongak, matanya membelalak. Dari tengah sungai, muncullah punggung seekor buaya putih raksasa. Tubuhnya berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Air berhamburan setiap kali ekornya bergerak pelan, seolah makhluk itu tidak sedang berburu, melainkan membawa sesuatu. Ningsih terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut bercampur penasaran menguasai tubuhnya. Ia melihat lebih jelas. Di atas punggung buaya itu, tergeletak seorang bayi laki-laki. Tubuh mungilnya dibungkus kain yang basah kuyup. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, napasnya tersengal lemah. Suara tangisnya nyaris tak terdengar, hanya sesekali terdengar lirih seperti bisikan. Buaya itu mendekat perlahan, gerakannya lembut dan terarah menuju tepi sungai, tepat di hadapan Ningsih. Air berputar di sekelilingnya, namun tidak ada tanda-tanda agresi. Seolah ia tahu, bayi ini harus diserahkan. Tubuh Ningsih bergetar. Dalam benaknya, terlintas berbagai kemungkinan. Apakah ini jebakan? Apakah buaya itu akan menyerang saat ia mendekat? Tapi insting keibuannya mengalahkan rasa takut. Dengan langkah hati-hati, Ningsih maju. Air sungai menyentuh ujung kain sarungnya, membuat kulit kakinya terasa dingin. Buaya putih itu berhenti hanya beberapa meter darinya, menundukkan kepala, lalu diam, seakan memberi jalan. Tanpa pikir panjang, Ningsih meraih bayi itu dari punggung sang buaya. Kain yang membungkusnya berat karena basah. Tubuh mungil itu dingin bagai es. Sesaat setelah bayi berada di pelukannya, buaya putih itu berbalik, berenang perlahan ke tengah sungai. Riaknya semakin menjauh hingga hilang di balik kabut pagi. Ningsih hanya berdiri, memeluk erat bayi itu, dadanya sesak. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa berat. Bukan karena beban bayi itu, tapi karena pikirannya dipenuhi tanya. Beberapa jam kemudian, kabar dari radio desa menguatkan dugaan hatinya. Sebuah mobil terperosok ke jurang di wilayah hutan beberapa kilometer dari sini. Pasangan suami istri di dalamnya tewas di tempat. Namun bayi mereka hilang tanpa jejak. Ningsih berhenti berjalan. Matanya menatap bayi itu, hatinya bergetar. Mungkinkah bayi ini yang dimaksud? Dan mungkinkah buaya putih itu yang menyelamatkannya? Ia tidak tahu pasti. Tapi satu hal jelas,
Mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langkah kaki Ningsih menapaki tanah becek di jalan setapak menuju rumahnya. Embun masih menempel di ujung rumput, dan udara pagi itu terasa menusuk tulang. Bayi dalam pelukannya sesekali merengek, membuat Ningsih semakin mempererat dekapannya. Meski pakaian bayi itu basah dan dingin, ia bisa merasakan denyut kehidupan yang rapuh di tubuh mungil tersebut. Rumah Ningsih berdiri sederhana di ujung desa, dikelilingi pagar bambu yang sudah mulai lapuk. Atapnya terbuat dari seng berkarat, beberapa bocor jika hujan turun. Ia segera membuka pintu kayu yang berderit, lalu menidurkan bayi itu di atas tikar pandan yang sudah dilapisi kain kering. Tangan Ningsih bergerak cepat. Ia menyalakan tungku, merebus air, lalu mencari kain bersih untuk membungkus bayi tersebut. Kain itu memang lusuh, namun hangat setelah diangin-anginkan di dekat api. Dengan hati-hati, ia mengganti pakaian bayi, mengusap tubuh mungil itu dengan kain hangat, dan membungkusnya rapat. Saat menatap wajah bayi itu, Ningsih merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Wajahnya begitu tenang ketika tertidur. Alisnya tipis, bibir mungilnya sedikit terbuka. Ada rasa haru yang menyeruak di dada Ningsih. Selama ini ia hidup sebatang kara, hanya ditemani sunyi dan kerja keras. Kini, ada kehidupan baru di rumahnya, sesuatu yang membuatnya merasa tak lagi sendiri. Namun di balik rasa hangat itu, bayangan buaya putih tadi terus mengganggu pikirannya. Ia ingat benar tatapan mata makhluk itu, bukan tatapan predator, melainkan tatapan yang dalam dan penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu. Siang itu, kabar kecelakaan di jurang semakin ramai dibicarakan warga. Banyak yang berspekulasi bahwa bayi korban belum ditemukan karena hanyut di sungai. Tapi tak seorang pun menyebut kemungkinan bahwa bayi itu selamat. Ningsih memilih diam. Ia tahu, jika ia memberitahu, kemungkinan besar bayi itu akan diambil dan nasibnya tak akan jelas. Hari-hari berikutnya, Ningsih merawat bayi itu seperti darah dagingnya sendiri. Ia memberinya nama Rangga. Nama yang terlintas begitu saja di kepalanya, namun terasa pas di hati. Rangga tumbuh sehat, meski makanan mereka sederhana. Setiap kali ia menangis, Ningsih akan menggendongnya ke tepi sungai, di mana suara gemericik air mampu menenangkan tangisannya. Tahun demi tahun berlalu. Rangga kini berusia 12 tahun, seorang pemuda cilik dengan tubuh kurus, kulit kecoklatan, dan mata yang tajam. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tumbuh rajin membantu ibunya. Pagi hari sebelum sekolah, ia akan mengambil air dari sumur, memotong kayu bakar, atau membantu mencuci pakaian di sungai. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya memantul ke permukaan air sungai, Rangga bermain bersama teman-temannya. Mereka melempar batu ke tengah sungai, tertawa riang setiap kali air memercik tinggi. Tapi tiba-tiba, riak besar muncul dari tengah arus. Air berputar seperti pusaran kecil, dan dari dalamnya, muncul punggung seekor buaya putih raksasa. Semua anak terdiam. Beberapa mundur dengan wajah pucat, namun Rangga justru terpaku, matanya membelalak. Buaya itu berenang pelan, seakan tak berniat menyerang. Tubuhnya berkilau memantulkan cahaya sore, membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Keesokan harinya, Rangga bercerita pada ibunya tentang peristiwa itu. Wajah Ningsih seketika berubah pucat. Ia mengenali setiap detail yang diceritakan Rangga. Itu adalah buaya yang sama, penyelamat anak ini. Tanpa ragu, Ningsih mengajak Rangga kembali ke sungai. Mereka berdiri di tepi air, menatap ke permukaan yang tenang. Tak lama kemudian, seperti menjawab panggilan tak kasat mata, riak itu muncul lagi. Buaya putih itu berenang mendekat. Gerakannya lembut, seperti mengenali dua manusia yang berdiri di tepi. Rangga dan ibunya berdiri kaku. Angin sore berembus, membawa aroma air sungai yang khas. Saat buaya itu mendekat hingga jaraknya hanya beberapa meter, ia berhenti, menatap mereka dengan mata yang dalam. Ningsih merasa seolah waktu berhenti. Hari-hari selanjutnya, kemunculan buaya putih menjadi sesuatu yang tak asing bagi Rangga. Setiap kali ia atau ibunya datang ke sungai,
Buaya itu akan muncul dari kejauhan, berenang pelan lalu diam, seakan menjaga mereka. Rangga bahkan memberinya nama penjaga sungai. Namun, kehidupan mereka tetap diliputi kemiskinan. Rumah sederhana mereka sering menjadi bahan ejekan tetangga. Hidup miskin kok masih sempat-sempatnya cerita soal buaya, ejek mereka. Rangga hanya terdiam, menyembunyikan rasa sakitnya. Ia tahu, ibunya sudah cukup menderita, dan ia tak ingin menambah beban. Suatu malam, Rangga duduk di depan rumah sambil menatap langit yang bertabur bintang. Ia memikirkan bagaimana caranya mengubah nasib mereka. Esoknya, ia memutuskan untuk mulai menggarap sebidang tanah kosong di dekat rumah. Ia mencangkul tanah keras itu dengan tangan kecilnya, menanam benih cabai, tomat, bayam, pepaya, hingga pisang. Panas terik tak menghentikannya. Hujan deras pun tak membuatnya menyerah. Setiap hari, ia merawat tanamannya dengan penuh kesabaran. Dan setiap selesai bekerja, ia akan pergi ke sungai, mencuci kaki sambil bercerita kepada penjaga sungai. "Hari ini aku menanam cabai, semoga tumbuh subur," ucapnya sambil tersenyum. Musim berganti, dan perlahan, tanaman itu tumbuh subur. Tomat merah menggantung ranum, cabai segar berwarna menyala, bayam hijau lebat, dan beberapa pohon pisang mulai berbuah. Kebun itu menjadi simbol harapan bagi keluarga kecil mereka. Namun di balik semua itu, rasa penasaran tentang buaya putih tetap mengusik. Dari mana datangnya? Mengapa ia menyelamatkan Rangga? Dan yang paling membingungkan, mengapa ia selalu muncul saat mereka berada di sungai? Ningsih mencoba mengubur semua pertanyaan itu. Ia memilih bersyukur atas keajaiban yang pernah terjadi, meski tak sepenuhnya mengerti. Namun tanpa ia sadari, jawabannya sedang menunggu. Di suatu hari yang belum tiba, sore di desa itu selalu datang dengan langkah panjang. Matahari menurun pelan di balik punggung bukit, menyiramkan cahaya jingga ke tubuh sungai yang tenang. Pada waktu seperti ini, Ningsih biasanya mengumpulkan jemuran sambil memandangi kebun kecil mereka yang kini tampak hidup. Daun bayam berkilat, tomat menggembung, cabai memerah, dan tandan pisang menggantung seperti lampion yang rendah hati. Namun hari itu, ada sesuatu yang menggelitik di batin Ningsih, sebuah rasa yang sulit ia sebut. Seolah sungai menyimpan kabar yang belum sempat diucapkan. Rangga pulang lebih lambat dari biasanya. Bajunya basah oleh keringat dan cipratan tanah. Kedua telapak tangannya pecah-pecah, namun sorot matanya menyala. Ia baru saja merapikan bedengan dan menambah pagar bambu agar ayam tetangga tidak masuk. Di bahunya tertenteng karung kecil berisi pupuk kompos yang ia buat sendiri. Begitu meletakkannya, ia menghela napas panjang, lalu menatap ke arah sungai. Ada tarikan halus yang tak pernah selesai antara dirinya dan air yang mengalir di sana. Malam itu, angin berkeliaran di celah-celah dinding papan rumah. Api tungku bergaris-garis di wajah Ningsih, memantulkan kilau tipis di mata tuanya. Di pangkuan Ningsih tergeletak sehelai kain tipis yang sudah lusuh. Kain yang dulu membungkus tubuh Rangga saat ia menemukannya di tepian air. Coraknya unik. Motif garis diagonal yang diselingi bentuk menyerupai daun lontar. Warnanya memudar, tetapi susunannya terlalu rapi untuk sekadar kain pasar. Ningsih mengelus tepinya, merasakan benang yang mulai rapuh. Rangga duduk di lantai, bersandar pada tiang kayu. Ia memperhatikan kain itu, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah ibunya yang tampak jauh. Ningsih menutup kain, melipatnya hati-hati, lalu meletakkannya di dalam kotak kayu. Kotak itu tidak dikunci, tetapi tak pernah sembarang orang membukanya. Ada sesuatu di dalam lipatan waktu yang disimpan Ningsih. Bukan rahasia untuk disembunyikan, melainkan tanda yang menunggu saatnya. Keesokan paginya, kabut menggantung rendah. Ningsih menyiapkan air panas dan sepiring singkong rebus. Rangga melangkah keluar rumah, menghirup udara dalam-dalam, lalu bergegas ke kebun. Ia belum lama bekerja ketika suara langkah mendekat. Dari mulut jalan, datang dua orang laki-laki yang tidak terlalu dikenalinya. Yang satu bertubuh kurus berkumis tipis, yang lain berperut buncit dengan tatapan yang cermat. Mereka berhenti di tepi pagar bambu,
memandang kebun dengan mata yang menilai harga. Anak itu yang namanya Rangga? Tanya si kurus. Suaranya licin. Rangga menegakkan punggung, mengangguk pelan. Kami dengar sayur di kebunmu bagus. Kami membeli banyak untuk dibawa ke kota, kata si buncit sambil menepuk kantong seperti menepuk penuh uang. Rangga tersenyum sopan. Ia mengundang mereka masuk, menunjukkan deret-deret bedengan yang rapi. Si buncit memeriksa tomat dengan tangan cepat, menimbang cabai di telapak, mengendus seikat bayam. Lalu ia menyebut angka yang terdengar manis. Rangga mengiyakan dengan hati-hati. Ia belum terbiasa dengan urusan tawar-menawar dalam jumlah besar. Di kepalanya terbayang wajah ibunya yang akan senang melihat hasil kebun dihargai. Mereka berjanji akan kembali sore nanti membawa pikulan dan karung. Kedua orang itu pergi dengan langkah mantap, dan Rangga kembali bekerja, memetik dengan teliti, memastikan daun-daun tidak rusak, menumpuk hasil panen di bawah teduh pohon pisang. Menjelang sore, sebelum para pembeli itu kembali, Rangga menyelinap sejenak ke sungai. Air memantulkan langit seperti kaca, dan di kejauhan, riak kecil mulai merekah. Ia berdiri di batu licin, menunggu. Lalu punggung putih itu muncul, lambat, nyaris tak bersuara. Penjaga sungai mendekat, menepi sejauh 3 tombak, lalu diam seperti patung yang bernapas. Rangga menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang tumbuh tanpa perlu diajarkan. Hari ini kebunku panen banyak, bisiknya, seperti berbicara kepada sahabat lama. Terima kasih sudah menjaga air ini. Buaya putih itu mengangkat kepala. Mata gelapnya berkilat tertangkap cahaya senja. Sejenak, Rangga merasakan sesuatu yang aneh di dada, seperti getaran halus yang bukan miliknya. Tidak ada kata, tidak ada gerakan dramatis, hanya kehadiran yang membuat waktu terasa lebar. Lalu hewan itu berputar, bergerak ke arus yang lebih dalam, menghilang perlahan di balik lokan. Saat Rangga kembali ke kebun, kedua pembeli tadi sudah tiba, membawa pikulan dan karung seperti janji mereka. Mereka bekerja cepat, menimbang, mengikat, menyusun. Si buncit menyodorkan uang kertas, tebal, lebih banyak dari yang biasa dilihat Rangga. Namun ketika Rangga memeriksa timbangan, angka-angka itu tidak masuk akal. Ada bedengan yang terhitung, ada yang sengaja dilompati, ada yang dihitung dengan angka setengah. Si kurus tersenyum miring, berkata bahwa timbangan mereka akurat. Si buncit menepuk bahu Rangga, bilang itu harga kota yang baik hati turun ke desa. Ada nada yang tidak jujur di antara kata-kata mereka. Ningsih muncul di ambang pagar. Wajahnya tenang, mata tuanya tajam. Ia mengamati tumpukan karung, memeriksa dengan sentuhan ringan, lalu menatap lama pada tangan si buncit yang menyembunyikan sesuatu di balik karung. Ningsih mendekat, suaranya rendah tapi jelas. Hitung lagi, pelan dan lengkap. Si buncit tertawa, mencoba meremehkan. Namun mata Ningsih tidak bergerak. Tatapannya tak berkedip seperti permukaan air di malam hari. Ia mengangkat satu karung, menumpahkannya, memperlihatkan campuran daun busuk yang disisipkan di dasar. Sunyi jatuh. Si kurus menggerakkan bibir, mencari alasan, tapi suaranya tercekat. Si buncit menghela napas, lalu mengalah, mengeluarkan uang tambahan dan menimbang ulang. Mereka merapikan karung dengan gerak kasar, dan pergi tanpa banyak bicara. Debu jalan menutup langkah mereka. Rangga menatap ibunya, kagum, sekaligus malu karena hampir tertipu. Ningsih tersenyum tipis. Ia tidak menegur panjang, hanya menepuk lengan Rangga, menyuruhnya menyimpan uang di kalengseng di bawah ranjang. Malam itu, mereka makan singkong dengan sambal cabai dari kebun sendiri. Rasanya seperti kemenangan kecil yang hangat. Hari-hari bergulir, dan kabar tentang kebun Rangga menyebar. Ada yang memuji ketekunannya, ada juga yang mencibir, mengatakan semua itu hanya kebetulan. Di warung, bisik-bisik muncul, menyebut buaya putih sebagai pertanda baik sekaligus ancaman. Beberapa lelaki muda yang gemar berburu mulai membicarakan kulit buaya dan harga yang bisa mereka dapat di kota. Kata-kata itu bergerak seperti ular di bawah rerumputan,
tak terlihat namun menimbulkan desis. Di tengah gelombang omongan itu, seorang lelaki asing datang ke desa. Pakaiannya bersih, tetapi tidak mewah. Ia membawa tas kain coklat dan sepucuk surat yang sudah lecek. Orang-orang menatap sekilas, kemudian kembali pada urusan masing-masing. Lelaki itu berjalan ke balai desa, menemui kepala dusun, berbicara lirih tentang kecelakaan bertahun lalu, tentang selembar kain bercorak daun, tentang bayi yang hilang di tikungan sungai. Kabar itu menguap pelan ke udara. Tidak meledak, hanya merayap seperti asap tipis yang akhirnya menemukan jendela. Ningsih mendengar dari tetangga yang gemar mampir untuk meminjam garam. Ia mengangguk pelan, matanya bergerak menuju kotak kayu yang selalu ia simpan di sudut kamar. Malamnya, ia membuka kotak itu lagi, mengeluarkan kain, menatap motifnya yang menyala samar di bawah lampu minyak. Di tepi kain, ada bekas jahitan kecil yang rapi, seperti sengaja disembunyikan. Ningsih membalikannya, meraba dengan ujung kuku. Ia menemukan benang yang menutup sesuatu di bawah lapisan kain. Hatinya berdegup. Ia tidak pernah memperhatikan titik ini sebelumnya. Mungkin karena selama ini ia takut menemukan sesuatu. Dengan sangat hati-hati, ia membuka jahitan kecil itu, sedikit demi sedikit, tanpa merusak. Dari celah tipis, ia menarik keluar sebuah kepingan logam kecil, bundar, ringan, dengan ukiran halus yang sudah aus. Ukiran itu bukan huruf yang ia kenali, semacam lambang yang menggambarkan daun, sungai, dan garis menyerupai matahari. Ningsih memandangi keping itu lama sekali. Kilau tipisnya menari di pangkuan. Ada desir di dada ketika ia membayangkan kepingan ini pernah menyentuh kulit bayi yang kini duduk di depannya sebagai pemuda. Rangga memperhatikan, terhenyak, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Benda kecil itu seperti pintu yang baru disisihkan daun penutupnya. Keesokan harinya, lelaki asing itu berjalan menyusuri pinggir sungai. Ia berhenti di tempat di mana air melambat dan membentuk kolam kecil di balik tikungan. Ia menutup mata sebentar, seolah berdoa, atau mungkin sekadar mengingat. Kepala dusun menemaninya, menunjuk arah tempat orang biasanya mencuci, arah mata air, dan arah putaran arus saat hujan besar datang. Rangga, yang baru selesai dari kebun, berdiri di seberang dengan jarak aman. Ia tidak mendekat, hanya mengamati gerak-gerik lelaki itu. Entah kenapa, dari gerak tubuhnya, dari cara ia menginjak tanah, Rangga menangkap kesungguhan yang tidak dibuat-buat. Bukan seperti para pembeli licik, bukan seperti pemburu yang sering membanggakan diri. Ada sesuatu yang jernih pada caranya memandang air. Siang menjelang sore, lelaki itu melewati rumah Ningsih. Ia menyapa sopan, bertanya apakah Ningsih pernah melihat kain bercorak daun yang khas. Ningsih menatap mata lelaki itu. Tidak ada panas di sana, tidak ada paksaan. Hanya kesedihan yang disimpan rapi. Ia mengangguk kecil, menyuruh lelaki itu duduk, lalu hilang ke dalam kamar. Ketika kembali, ia membawa kain lusuh yang dilipat rapi, dan kepingan logam yang ia letakkan di atasnya. Lelaki itu terdiam cukup lama, seolah setiap hela nafasnya butuh diatur agar tidak pecah. Ia menyentuh tepi kain, meraba motifnya, lalu berhenti pada bekas jahitan yang baru dibuka. Ujung jarinya menyentuh kepingan logam, lalu ia menarik napas panjang. Ia bercerita pelan, tentang sepasang suami istri yang bertahun lalu bepergian melalui jalan hutan, tentang kilatan hujan yang tiba-tiba turun deras, tentang jurang, tentang suara yang tak sempat ditolong. Kain bercorak ini, katanya, dibuat khusus oleh seorang perajin tua di kota sungai, disulam dengan lambang keluarga yang terinspirasi dari daun dan air. Kepingan logam adalah tanda kecil yang selalu disisipkan sang ibu di kain bayi, agar suatu hari jika terjadi apapun, anaknya tetap bisa dikenali. Rangga mendengarkan dengan tubuh kaku, namun wajahnya tenang. Ningsih memejamkan mata sebentar, lalu membukanya kembali. Ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan, mengakui sesuatu yang dirasanya sudah ia tahu sejak lama tetapi enggan ia sebutkan. Lelaki itu tidak meminta. Ia berkata bahwa ia hanya ingin menautkan yang tercerai,
ingin memberitahu bahwa ada orang di luar sana yang selama ini mengirim doa yang tidak ada suaranya. Ia tidak memaksa, tidak menawarkan apapun. Ia bangkit, menunduk hormat, lalu pamit. Sore itu, awan menggantung rendah. Udara berubah lebih dingin dari biasanya. Rangga berjalan seorang diri ke tepi sungai, membawa kain dan kepingan logam di dalam saku. Ia berdiri di batu yang biasa ia injak, menatap air yang memantulkan wajahnya sendiri, lalu menunduk sampai hampir menyentuh permukaan. Dari hulu, riak tipis merayap, makin lama makin jelas. Penjaga sungai muncul, punggung putihnya memecah cahaya senja. Rangga mengangkat kain itu, memperlihatkannya tanpa kata. Buaya putih berhenti, diam, seperti mengingat sesuatu yang jauh. Udara terasa beku. Suara hutan merendah. Waktu bergerak lambat, dan di sela-sela detik yang memanjang, Rangga merasakan dorongan tenang yang menuntun tangan dan napasnya. Bukan suara, bukan bayangan, hanya arus halus yang membawanya pada satu pengertian. Seluruh perjalanan ini memang sedang mengantarkan sesuatu yang sudah sejak lama bergerak ke arah mereka. Di kejauhan, suara langkah-langkah berlari mengoyak senja. Beberapa lelaki desa muncul dari balik semak, membawa tombak dan tali. Mata mereka menyala oleh kabar tentang kulit buaya dan uang yang bisa mereka bawa pulang. Mereka mengendap, menatap punggung putih di air dengan haus yang kasar. Rangga berdiri di antara sungai dan daratan, punggungnya menutup jalan, kedua tangannya terkulai, tetapi jiwanya terangkat. Ningsih muncul di sisi kebun, memanggil pelan namanya, suaranya seperti daun yang menyentuh jendela. Lelaki asing berdiri lebih jauh di jalan, menyadari arah bahaya yang mendekat. Angin membawa bau besi dari ujung tombak, dan air mulai beriak bukan oleh gerak penjaga sungai, melainkan oleh gelombang niat manusia yang datang membawa luka. Senja menutup perlahan, seolah menahan napas, dan di tepi air itu, segala jejak masa lalu, segala rasa takut, segala janji yang tidak pernah diucapkan, berdiri berhadapan tanpa kata, menunggu langkah pertama yang akan menggeser takdir ke arah yang lain. Suara desir air di sungai bercampur dengan langkah berat para lelaki yang kini semakin dekat. Mereka membawa tombak dengan ujung besi yang mengilap terkena sinar senja terakhir. Tali tambang melilit di bahu, dan tatapan tajam penuh nafsu akan perburuan. Wajah-wajah itu adalah para pemuda desa yang selama ini sering bersuara nyaring di warung, membicarakan keberanian mereka menangkap binatang liar. Namun malam ini, mereka tidak sekadar memburu, mereka membawa niat yang bisa memutus ikatan tak terlihat antara manusia dan alam. Rangga berdiri tegak, punggungnya menghadap mereka, tubuhnya memisahkan daratan dari permukaan air. Di depannya, penjaga sungai mengapung diam. Punggung putihnya memantulkan cahaya senja yang kian meredup. Tak ada gerakan agresif, tak ada tanda melawan, hanya tatapan yang tetap mengunci pada sosok pemuda itu, seolah percaya bahwa ia akan menghalangi bahaya yang mendekat. "Rangga, minggir!" seru salah satu lelaki dengan nada memerintah. "Ini bukan urusanmu. Itu buaya, bukan peliharaan. Kulitnya bisa laku mahal di kota." Rangga memutar kepalanya perlahan. Matanya menatap mereka dengan sorot dingin. Dia bukan milik siapapun, tapi dia juga bukan ancaman. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Kalian tidak akan menyentuhnya. Tawa sinis terdengar. "Kau pikir cerita itu kami percaya? Buaya menyelamatkan bayi? Hahaha, kau hanya mengada-ada." Tombak di tangan salah satu dari mereka terangkat sedikit. Ujungnya berkilat, siap dilempar. Langkah kaki berat terdengar di belakang. Ningsih muncul dari arah kebun. Napasnya sedikit terengah. Ia berdiri di sisi Rangga. Wajahnya penuh keteguhan. "Jika kalian ingin melukainya, kalian harus melewati kami dulu." Suaranya rendah, tapi mantap. Para lelaki itu saling pandang. Beberapa tampak ragu, tapi yang memegang tombak tetap melangkah. Lelaki asing yang beberapa hari lalu datang ke desa kini muncul dari balik jalan setapak. Ia berdiri agak jauh, tapi suaranya terdengar jelas. "Hati-hati dengan yang kalian usik. Kadang yang kalian kejar bukan sekadar binatang, tapi sesuatu yang lebih besar dari keberanian kalian."
Kata-kata itu membuat sejenak keheningan menggantung. Namun salah satu pemuda yang paling muda tampak gelisah. Tangannya memegang tombak lebih erat, seperti ingin membuktikan diri. Ia melangkah maju, namun tiba-tiba arus sungai berubah. Riak kecil yang tadinya tenang, kini bergerak cepat membentuk pusaran di sekitar penjaga sungai. Suara air yang berputar menelan suara serangga malam, membuat suasana menjadi tegang. Penjaga sungai mengangkat kepalanya perlahan. Matanya menyapu semua yang ada di tepi. Tidak ada geraman, tidak ada terjangan. Hanya tatapan yang dalam, membuat bulu kuduk siapapun yang bertemu pandang meremang. Angin dingin turun dari bukit, membawa aroma lumpur basah dan daun-daun yang membusuk di dasar air. Ini pertanda buruk, gumam salah satu lelaki yang mulai mundur setapak. Namun yang lain menghardik, "Jangan jadi pengecut, ini hanya buaya. Ayo." Rangga tahu, jika hanya mengandalkan kata-kata, mereka tidak akan mundur. Ia melangkah satu langkah ke depan, hingga ujung kakinya menyentuh air. Cahaya senja memudar, berganti biru tua yang merayap dari arah hutan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," ucapnya lirih namun terdengar jelas. "Dia bukan sekadar buaya. Dia bagian dari cerita yang kalian tidak mengerti." Lalu, tanpa peringatan, air di sekitar penjaga sungai bergemuruh. Dari pusaran itu, muncullah 2 ekor buaya lain, berwarna kelabu tua, tubuhnya besar, matanya berkilau dalam gelap. Mereka berenang mengitari penjaga sungai, tapi tidak menyerang. Gerakan mereka seperti iring-iringan, menjaga jarak, namun memastikan siapapun yang mendekat akan berpikir 2 kali. Suasana tepi sungai berubah mencekam. Para lelaki yang tadi berani kini saling melirik. Ada yang mulai mundur perlahan. "Aku tidak mau ikut campur kalau begini," bisik salah satu dari mereka. Ningsih berdiri tegak. Wajahnya tak bergeming. Lelaki asing itu melangkah sedikit lebih dekat. "Pulanglah. Malam ini, sungai bukan tempat yang aman bagi orang-orang yang datang dengan niat jahat." Akhirnya, setelah saling pandang singkat, para lelaki itu memutuskan pergi. Tombak diturunkan, tali dibenarkan di bahu, langkah mereka mundur perlahan. Suara ranting patah dan gemerisik dedaunan mengikuti kepergian mereka, hingga gelap menelan bayang-bayang tubuh mereka. Rangga menghela napas panjang. Air di sungai kembali tenang, pusaran menghilang, 2 buaya kelabu itu perlahan menyelam dan menghilang di bawah arus. Penjaga sungai tetap di tempatnya, menatap Rangga untuk terakhir kalinya malam itu, lalu menyelam, meninggalkan riak halus di permukaan. Di bawah cahaya remang bulan yang baru muncul dari balik awan, Rangga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa malam ini hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Lelaki asing itu mendekat, menatap Rangga dengan tatapan yang syarat makna. "Kau harus siap. Cerita ini belum selesai. Dan ketika waktunya tiba, kau akan tahu mengapa buaya putih itu selalu menjagamu." Suara malam kembali terdengar. Sungai berkilau tenang, tapi di dalamnya, arus yang tak terlihat mulai bergerak ke arah yang belum bisa ditebak. Malam itu, udara di desa terasa berat. Angin yang biasanya membawa aroma sawah kini seperti memikul beban, berhembus pelan seolah takut membangunkan sesuatu yang sedang tertidur. Di dalam rumah bambu mereka, Rangga duduk bersila di lantai, menatap kotak kayu kecil yang selama ini disimpan ibunya di sudut kamar. Kotak itu kini terbuka, memperlihatkan kain bercorak daun dan kepingan logam yang ditemukan Ningsih beberapa hari lalu. Lelaki asing yang beberapa kali muncul kini duduk berhadapan dengan mereka. Lampu minyak di tengah ruangan memantulkan cahaya redup di wajahnya. Guratan di keningnya menunjukkan beban cerita yang ia bawa. Ningsih hanya diam, matanya fokus pada lelaki itu, menunggu kata-kata yang akan keluar. "Aku akan mulai dari awal," ucap lelaki itu pelan. Suaranya seperti bisikan yang menembus dinding bambu. "Bertahun lalu, ada keluarga terpandang yang tinggal di kota sungai. Mereka terkenal bukan hanya karena harta, tapi juga karena leluhur mereka yang punya hubungan erat dengan aliran sungai besar. Leluhur itu percaya bahwa sungai memiliki penjaga,
seekor buaya putih yang akan muncul jika ada ancaman besar bagi darah keturunan mereka. Rangga mengernyit. Kata-kata itu terasa seperti dongeng, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang menggeliat. Lelaki itu melanjutkan. Keluarga itu pernah ditimpa bencana. Perjalanan mereka melalui jalan hutan berakhir tragis ketika mobil mereka terperosok ke jurang saat hujan deras. Orang tuamu, Rangga, mereka tewas seketika. Tapi tubuhmu tidak ditemukan di lokasi. Banyak yang mengira arus sungai telah membawamu pergi. Hanya satu orang yang percaya bahwa penjaga sungai masih hidup dan akan melindungimu. Lampu minyak berkedip, seolah ikut menegaskan kata-katanya. Rangga menunduk. Tangannya meremas kain bercorak itu. Jadi, buaya putih itu, dia benar-benar menyelamatkan aku? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Lelaki itu mengangguk mantap. Bukan hanya menyelamatkan. Dia menjaga. Dan bukan kebetulan dia selalu muncul saat kau ada di sungai. Ada ikatan yang terbentuk sejak hari itu. Hening merayap di antara mereka. Ningsih menatap Rangga dengan tatapan penuh kasih sayang. Apapun masa lalumu, kau adalah anakku, ucapnya lirih. Kata-kata itu menancap di hati Rangga, membuat matanya panas. Namun sebelum suasana itu mencair sepenuhnya, suara dari luar rumah membuat semua orang terdiam. Gemericik air sungai tiba-tiba berubah menjadi riak yang tidak biasa. Seperti sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Lelaki asing itu segera berdiri. Matanya menatap keluar jendela. Dia datang, bisiknya. Mereka bertiga keluar rumah. Bulan menggantung tinggi, cahayanya memantul di permukaan air yang kini beriak pelan. Dan di tengah sungai, punggung putih itu muncul, berkilauan seperti mutiara di bawah cahaya malam. Tapi kali ini, penjaga sungai tidak sendirian. Di belakangnya, muncul bayangan besar lain yang bergerak lambat, lebih besar dari yang pernah dilihat Rangga. Bukan dia sendiri, gumam lelaki asing itu, langkahnya maju ke tepian air. Dari kegelapan, muncullah seekor buaya hitam dengan ukuran yang hampir sama. Matanya menyala merah samar. Gerakannya pelan, tapi aura yang dipancarkan membuat bulu kuduk berdiri. Penjaga sungai berenang di depan, seakan melindungi tepi sungai dari buaya hitam itu. Riak air di antara mereka seperti dua kekuatan yang sedang mengukur satu sama lain. Apa itu? Tanya Rangga dengan napas tercekat. Itu lawan lamanya, jawab lelaki asing tanpa mengalihkan pandangan. Jika penjaga sungai adalah pelindung, maka yang itu adalah perusak. Dia muncul hanya ketika ada ancaman besar, atau ketika darah yang dijaga berada dalam bahaya. Buaya hitam itu bergerak mendekat. Air di sekitarnya bergolak. Penjaga sungai membalas dengan gerakan melingkar, menjaga jarak dari tepi. Rangga merasakan detak jantungnya berpacu. Ia tahu, entah bagaimana, bahwa kemunculan buaya hitam ini ada hubungannya dengan dirinya. Angin malam bertiup lebih kencang. Pohon-pohon di tepi sungai bergoyang. Dedaunan bergemerisik seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Ningsih menggenggam tangan Rangga erat, sementara lelaki asing itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah tongkat kayu pendek dengan ukiran yang mirip lambang di kepingan logam milik Rangga. Kau harus tahu, Rangga, ucap lelaki itu serius. Malam ini mungkin awal dari sesuatu yang besar. Dan kau adalah pusat dari semua ini. Tiba-tiba, buaya hitam itu menggeram rendah. Suaranya bergetar di permukaan air, membuat tanah di tepian sungai seperti ikut berdenyut. Penjaga sungai merespon dengan suara geraman yang lebih tajam, membelah kesunyian malam. Rangga tahu, sesuatu akan terjadi. Tapi apapun itu, ia belum siap untuk berpaling. Suara geraman itu menghantam malam, menggema di antara pepohonan yang memagari sungai seperti dinding-dinding tua yang diam-diam menyaksikan semua. Penjaga sungai berdiri kokoh di arus deras. Punggung putihnya membentuk garis terang yang membelah air gelap. Di hadapannya, buaya hitam berputar pelan, mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan deret gigi tajam yang terlihat menghitam oleh bayang bulan. Langkah Rangga tanpa sadar maju ke tepi sungai. Kaki telanjangnya menjejak rumput dingin.
Hatinya berdebar kencang, namun tubuhnya tak gentar. Ningsih mengangkat tangan seolah ingin menahannya, tapi Rangga hanya menoleh sekilas. Matanya menyala oleh campuran rasa takut dan tekad yang belum pernah muncul sebelumnya. Lelaki asing itu berdiri di sampingnya, menggenggam erat tongkat kayu yang kini tampak bersinar samar. Ukiran daun, sungai, dan matahari di permukaannya berpendar lembut, seakan hidup. Malam ini, dua kekuatan penjaga dari zaman dahulu akan berbenturan. Tapi yang lebih penting, Rangga, adalah kau. Angin berdesir membawa aroma lumpur dan nyala kemarahan yang tak terlihat. Daun-daun kering beterbangan, menari di atas kepala mereka. Penjaga sungai perlahan mendekati lawannya, tapi gerakannya tenang. Sementara buaya hitam sudah mulai mengepakkan ekornya dengan keras, menciptakan gelombang air yang menyapu ke daratan, membuat semak-semak bergoyang liar. Dan ketika kedua hewan purba itu bertemu di tengah arus, segalanya meledak dalam satu hentakan. Air memercik tinggi ke udara, tubuh dua buaya raksasa itu beradu keras, menimbulkan suara seperti batu besar yang dilempar ke danau. Penjaga sungai memutar tubuhnya, mencoba mendorong lawannya menjauh dari tepi sungai. Tapi buaya hitam menggigit dengan cepat, menyerang sisi tubuhnya dengan kekuatan yang membuat air mendidih oleh gerakan mereka. Jeritan air dan geraman keras bertabrakan. Rangga terperanjat, namun ia tidak mundur. Kedua matanya menatap tajam pertempuran itu. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang membara. Bukan hanya karena takut penjaga sungai kalah, tapi karena hatinya seakan terhubung langsung dengan makhluk putih itu. Lelaki asing meletakkan tongkat kayu itu di tangan Rangga. Pegang ini. Kau adalah jantungnya. Selama tongkat ini bersamamu, dia tidak akan sendirian. Saat jari-jari Rangga menggenggam tongkat itu, tubuhnya gemetar. Sesuatu mengalir masuk ke dalam dirinya, seperti arus hangat, lalu dingin, lalu terang. Ia melihat kilasan-kilasan dalam pikirannya. Seorang perempuan menangis sambil menidurkannya di dalam mobil, suara jeritan saat remblong di tikungan hutan, lalu percikan cahaya putih dari dalam air, dan tatapan mata buaya yang sama, tatapan yang kini ia lihat di sungai. Tubuhnya melemah sejenak, namun ia tetap berdiri. Tangannya terangkat tanpa ia sadari, dan tongkat itu bersinar lebih terang, menyinari permukaan sungai seperti cahaya bulan yang diperkuat 1000 kali lipat. Penjaga sungai bergerak dengan kecepatan tak terduga, memutar tubuhnya dan menyeruduk bagian perut buaya hitam. Terdengar suara retakan halus. Buaya hitam mengaum kesakitan, lalu menyergap balik dengan mulut terbuka, menggigit bagian belakang penjaga sungai. Tubuhnya menyemburkan riak besar ke segala arah. "Ayo, bertahan," bisik Rangga, napasnya memburu. Ningsih di belakangnya menahan air mata yang sudah mengalir. Namun ia tetap berdoa dalam hati, menyebut nama Allah dengan tulus, berharap apapun yang terjadi, anaknya selamat. Tiba-tiba, dari dasar sungai, muncul riak lain. 2 ekor buaya kecil, mirip penjaga sungai tapi berwarna keperakan, muncul dan berenang ke arah pertarungan. Mereka bukan penyerang, mereka penguat. Mereka mengitari penjaga sungai, seperti anak-anak yang dipanggil pulang ke rumah. Dengan kekuatan yang seperti datang dari alam yang lain, penjaga sungai menggeliat lepas dari gigitan buaya hitam, lalu dengan kecepatan luar biasa, ia melesat, menghantam bagian kepala lawannya dengan ekornya. Tubuh buaya hitam terangkat sebagian, lalu terhempas kembali ke dalam air. Air bergetar hebat, bahkan tanah di sekitar tepi sungai pun ikut berguncang. Pertarungan itu tidak berlangsung lama setelah itu. Buaya hitam mundur, ekornya menyeret lumpur dari dasar sungai, darah tipis tampak mengalir dari sisi tubuhnya. Ia mengaum pelan, seolah menandai kekalahan, lalu berbalik, menghilang ke dalam arus gelap, meninggalkan jejak air yang perlahan memudar. Penjaga sungai tidak mengejar. Ia hanya diam di tempat, tubuhnya terluka, tapi matanya tetap menatap Rangga. Cahaya dari tongkat kayu perlahan meredup. Rangga mengangkat tangannya yang masih memegang tongkat itu, menunduk perlahan, memberikan penghormatan kepada makhluk yang selama ini diam-diam menjaga hidupnya. Penjaga sungai mengangguk,
sebuah gerakan yang nyaris seperti manusia. Lalu ia menyelam perlahan. Tubuhnya lenyap dalam air yang kini kembali tenang. Dua buaya kecil perak mengikutinya, hingga hanya riak kecil yang tertinggal di permukaan. Sunyi menyelimuti desa. Hanya suara serangga yang kembali terdengar, seolah alam baru saja menutup sebuah bab besar yang hanya segelintir orang diberi izin untuk menyaksikannya. Rangga menunduk. Napasnya berat. Lelaki asing itu menyentuh pundaknya. Kau baru saja melewati batas yang jarang bisa dilalui manusia, tapi perjalananmu belum selesai. Ningsih menghampiri anak angkatnya dan memeluknya erat. Peluk yang bukan hanya berisi kasih sayang, tapi juga penegasan bahwa bagaimanapun takdir bicara, hati seorang ibu tetap ada di sisimu. Dan dari kejauhan, di balik hutan gelap yang memagari sisi lain sungai, ada sepasang mata lain yang menyala. Mata yang telah menunggu terlalu lama, untuk waktu yang sebentar lagi akan tiba. Pagi datang dengan langit kelabu. Awan-awan tebal bergantung rendah di atas desa, seakan enggan pergi, menahan cahaya mentari yang biasanya menyentuh pucuk pohon dengan lembut. Suara ayam jantan tak lagi membangunkan desa dengan semangat. Semua terasa hening, terlalu hening. Rangga duduk di beranda rumah, matanya menatap lurus ke arah sungai yang kemarin menjadi saksi pertempuran luar biasa. Di tangannya, tongkat kayu berukir masih ia genggam erat, seolah menjadi perpanjangan jiwanya kini. Ujung-ujung jemarinya membelai setiap ukiran di sana. Daun, sungai, matahari, yang tak lagi bersinar, namun masih hangat jika disentuh. Ningsih keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh pahit. Ia duduk di samping Rangga, meletakkan 1 cangkir di tanah, dan menatap anak angkatnya dengan wajah yang sulit dibaca. Kau berubah, Rangga, katanya pelan. Tapi aku tahu, perubahan ini bukan karena kau ingin, tapi karena Allah memang menuliskan jalannya begitu. Rangga hanya mengangguk. Suaranya terasa lumpuh sejak semalam. Di dalam dirinya, ada badai yang tak tahu harus kemana menghempas. Ia tahu siapa dirinya, tapi tak tahu apa yang harus ia lakukan dengan kenyataan itu. Sementara itu, di balik hutan belakang, sebuah tenda kamuflase didirikan oleh sekelompok orang asing. Mereka bukan pemburu biasa, bukan pula warga desa. Mereka mengenakan pakaian gelap dengan sepatu lapangan dan alat komunikasi canggih. Di tengah tenda, seorang pria tinggi berbadan kekar sedang berdiri membelakangi rekan-rekannya, menatap peta yang terbentang di atas meja lipat. Di tengah peta itu, ada sungai. Dan di ujung sungai itu, tertera tulisan kecil, lokasi penampakan spesimen putih. Dia muncul lagi, tanya pria itu, tanpa menoleh. Seorang anak buahnya mengangguk cepat. Iya, Pak. Informasi dari drone semalam mengonfirmasi. Bentuknya cocok. Panjang sekitar 5 meter. Tapi kami mendeteksi juga kehadiran 2 individu tambahan. Lebih kecil, tapi sejenis. Pria itu menyeringai. Artinya, koloni. Mereka berkembang biak. Ini jauh lebih besar dari yang kita duga. Ia mengepalkan tangan. Jika bisa menangkap induknya dan membawa 2 ekor kecil itu, harganya bisa mengguncang pasar bawah. Kulit, organ, dan data genetiknya bisa jadi senjata biologis. Salah satu wanita dalam timnya mengangkat alis. Tapi, kita bicara soal makhluk mistis. Pak, bukankah lebih baik dijaga, bukan ditangkap? Suara pria itu tajam. Tidak ada yang mistis jika sudah berada di meja bedah. Mereka tertawa pendek. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di luar tenda, di atas dahan sebuah pohon besar, sepasang mata mengawasi, mata seorang bocah laki-laki desa yang tanpa sengaja tersesat ke area itu saat berburu burung. Namanya Jaka. Ia menahan napas, menyumpal mulutnya dengan kain lusuh di lehernya agar tak bersuara. Matanya terus menatap pria-pria itu, lalu beralih ke alat-alat yang mereka pasang. Drone kecil, kamera tersembunyi, kabel sinyal, bahkan bahan peledak dalam kotak besi. Hatinya berdebar kencang. Ia tak paham sepenuhnya, tapi nalurinya tahu, mereka datang bukan untuk membantu. Mereka datang untuk menghancurkan.
Begitu mereka semua masuk ke dalam tenda, Jaka turun perlahan dari pohon dan lari secepat mungkin ke arah desa. Nafasnya tersengal, kakinya tergores duri, namun ia tak berhenti. Ia tahu harus bicara pada seseorang, dan hanya satu nama yang muncul di kepalanya, Rangga. Sementara itu, Rangga dan Ningsih masih duduk diam saat suara langkah tergesa terdengar dari arah jalan. Jaka menerobos masuk halaman tanpa permisi, wajahnya penuh lumpur dan ketakutan. "Rangga!" teriaknya. "Mereka datang. Orang-orang jahat itu. Mereka pasang perangkap. Mereka mau tangkap buaya putih itu." Rangga langsung berdiri. "Siapa?" Jaka mengatur napas, lalu menjelaskan semua yang ia lihat dengan kata-kata tercekat. Mata Rangga perlahan mengeras. Tangannya mengepal. "Berapa orang?" 6 atau 7. Mereka bawa alat-alat aneh. Ada senjata juga. Lelaki asing yang sejak semalam tidak tampak tiba-tiba muncul dari belakang rumah. Ia telah mendengar semua percakapan. Itu mereka. Organisasi bayangan yang selama ini mengincar makhluk-makhluk langka untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka bukan sekadar pemburu, Rangga. Mereka perusak. Dan mereka tidak peduli siapa yang akan mati selama tujuannya tercapai. Rangga menatap tongkat di tangannya, lalu menatap arah sungai. "Mereka tidak akan menyentuhnya," gumamnya. "Tidak selama aku masih berdiri di sini." Malam pun kembali tiba. Desa mulai tenang, namun di kepala Rangga tidak ada waktu untuk tidur. Ia berdiri di tepi sungai, menatap permukaan air yang gelap, dan berbisik, "Penjaga, dengarkan aku. Bahaya datang. Bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang hidup di sini." Arus sungai bergerak sedikit lebih deras. Lalu, dari kejauhan, muncul riak pelan. Punggung putih itu perlahan naik ke permukaan. Tapi malam ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, belasan cahaya kecil mulai muncul di tengah sungai. Seperti mata, seperti roh-roh purba yang bangkit dari dasar air. Dan di balik bayang hutan, lampu merah dari drone pengintai mulai berkedip, merekam segalanya. Langit mulai menghitam. Awan-awan berat menumpuk di atas desa seperti pasukan perang yang siap menurunkan badai. Angin bertiup kencang, menggerakkan pucuk pohon dan memukul-mukul atap rumah bambu. Malam itu, hujan turun bukan sekadar hujan biasa. Ia datang seperti pertanda. Deras. Tak beri rama. Seolah menangisi sesuatu yang belum terjadi. Di tengah derasnya hujan, Rangga berdiri di bawah pohon besar dekat sungai. Tubuhnya basah kuyup, namun tak bergerak sedikit pun. Tongkat kayu masih tergenggam erat. Di wajahnya, tak ada ketakutan. Hanya keyakinan yang menancap dalam. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam ujian. Di sisi lain desa, lelaki asing itu bersiap. Di dalam gubuk kosong yang sudah lama tak dihuni, ia membentangkan peta desa, menggambar titik-titik lokasi yang kemungkinan menjadi tempat penyergapan musuh. Mereka pasti menunggu momen paling gelap, paling sepi, saat tak ada satupun mata waspada, ucapnya pelan kepada Ningsih dan Jaka. "Kenapa mereka begitu tertarik pada penjaga sungai?" tanya Jaka dengan suara gemetar. Lelaki itu menatapnya. Karena makhluk seperti dia, bukan hanya langka. Ia dianggap punya kemampuan regeneratif, daya tahan tinggi, dan dipercaya punya koneksi spiritual yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jika mereka berhasil menangkapnya, dunia tak akan tahu. Yang tahu hanya pasar gelap, dan mereka yang membayar mahal untuk membedah apapun yang disebut suci. Ningsih menutup mulutnya. Air matanya hampir tumpah. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini, mungkin akan mengubah nasib mereka semua. Sementara itu, jauh di hulu sungai, tenda milik para pemburu modern itu diterangi cahaya lampu LED putih terang. Mereka bersiap, masing-masing memegang senapan bius, pelontar jaring, dan alat pelacak suara bawah air. Tim Alpha, posisi di timur. Bravo, siaga di selatan. Beta, siapkan jebakan di ujung aliran,
Perintah pria kekar itu lewat alat komunikasi kecil di telinganya. Target akan melintas sekitar pukul 12 malam, berdasarkan pergerakan malam-malam sebelumnya. Jangan lengah. Begitu muncul, kita ikuti pola gerakannya, dan tangkap saat dia di darat. Tak seorang pun dari mereka sadar bahwa air di bawah perahu karet kecil mereka mulai bergolak pelan. Rangga menutup matanya di bawah deras hujan. Ia memusatkan rasa, memanggil kekuatan yang tak pernah dia pelajari, namun tumbuh bersamaan dengan detak jantungnya. Dari kedalaman dada, muncul getaran halus, dan perlahan, suara itu muncul. Kelepak, kelepak. Itu suara air. Dan dari dalam sungai, satu persatu buaya putih kecil muncul ke permukaan. Mereka bergerak mengelilingi area tempat Rangga berdiri, seolah membuat lingkaran pelindung. Di tengah mereka, tubuh besar penjaga sungai muncul, kepalanya sedikit terangkat, matanya menyala dalam gelap malam. Tanpa kata, Rangga menunduk. Hujan membasahi rambutnya, membasahi tanah tempat ia berdiri, namun di matanya, ada kobaran yang belum pernah terlihat. Ia tahu, mereka mendengarnya. Ia tahu, mereka siap. Dari kejauhan, terdengar desing mesin. Drone dengan lampu merah terbang rendah, merekam dari balik pepohonan. Sinyalnya kuat. Ia mengirim gambar langsung ke tablet digital di tangan para pemburu. Target terdeteksi. Lokasi, koordinat D4. Bergerak ke arah selatan sungai. Bersiap di titik tangkap. 3 orang pemburu mulai bergerak cepat melalui sisi sungai, mengenakan penutup wajah, senjata siap dalam genggaman. Mereka tidak tahu, setiap langkah mereka kini diikuti oleh bayangan. Bukan hanya buaya, tapi juga sosok lain. Di balik semak, lelaki asing itu berdiri. Ia tak sendiri. Bersamanya, beberapa warga desa yang selama ini diam, namun pernah melihat penampakan penjaga sungai, ikut berjaga malam ini. Mereka membawa obor, tongkat bambu runcing, dan kepercayaan bahwa yang mereka jaga bukan sekadar binatang, melainkan warisan yang tidak boleh disentuh manusia rakus. Langkah pertama dari musuh menyentuh tanah basah, dan satu gerakan saja, semuanya berubah. Dari balik semak, satu tali jebakan tertarik. Brak! Sebuah jaring menutup salah satu pemburu, membuatnya terjatuh ke tanah berlumpur. 2 lainnya terkejut, mundur sambil menodongkan senapan, namun dari arah lain, suara riak air yang besar mengagetkan mereka. Penjaga sungai muncul dengan hentakan kuat, membelah air sungai dan menyemburkan air ke segala arah. Tubuhnya begitu cepat, dan sebelum salah satu pemburu sempat menarik pelatuk, ekor panjang makhluk putih itu menghantam senapan dan melemparkannya ke semak. Satu tembakan bius dilepaskan, tapi meleset jauh. Retreat! Retreat! Teriak salah satu dari mereka melalui radio. Namun suara radio itu digantikan oleh suara guntur yang menggema di atas langit. Hujan semakin deras. Cahaya petir sesekali menyinari tubuh makhluk-makhluk putih yang kini mengepung sisi sungai. Pemburu-pemburu itu panik, berlari ke arah yang salah. Mereka tak tahu bahwa tanah tempat mereka berpijak sudah dilubangi semalaman oleh warga desa. Lubang jebakan yang ditutupi daun-daun lebar. Brak! Satu orang lagi terperosok. Yang lain mencoba menariknya, tapi lumpur menelan tubuhnya hingga pinggang. Rangga melangkah keluar dari balik pohon, berdiri tegak di depan cahaya obor. Hujan memantulkan cahaya itu di tubuhnya. Warga desa berdiri di belakangnya, mata mereka merah oleh lelah dan kemarahan. "Ini tanah kami," ucap Rangga lirih tapi tegas. "Dan yang kalian incar, bukan untuk dijual." Salah satu pemburu mencoba melawan, namun dari belakang, lelaki asing itu menghampirinya. Tangannya memegang sebatang kayu panjang dengan lambang yang sama di tongkat Rangga. Dengan satu ayunan keras, kayu itu menghantam senapan si pemburu. "Pulangkan mereka semua," bisiknya, sebelum sungai menelannya sendiri. Satu persatu pemburu menyerah. Mereka digiring keluar dari hutan dalam kondisi basah kuyup, penuh luka kecil dan kehinaan. Tenda mereka dibongkar, alat mereka dikumpulkan. Drone mereka,
ditenggelamkan ke dalam sungai oleh buaya perak kecil, seperti simbol bahwa tak semua hal bisa direkam dan dijual. Malam itu, kemenangan tidak dirayakan dengan sorak-sorai, tapi dengan tenang, dengan saling pandang yang penuh rasa hormat antara manusia dan makhluk-makhluk penjaga sungai. Dan di tengah sungai yang mulai surut, penjaga sungai mengangkat kepalanya sekali lagi, menatap Rangga dari kejauhan, lalu menyelam, menghilang. Tapi di dada Rangga, getaran itu tetap tinggal. Sebuah panggilan yang belum selesai. Malam telah berlalu. Fajar muncul perlahan, menyibak sisa-sisa kabut di atas permukaan sungai yang kini tenang. Matahari belum sepenuhnya menampakkan wajahnya, namun cahaya oranye lembut sudah menyentuh atap-atap rumah warga desa. Angin pagi membawa aroma lumpur dan rumput basah, juga bau kayu bakar yang mulai mengepul dari dapur-dapur sederhana. Namun tak ada yang benar-benar terasa biasa pagi itu. Di rumah Ningsih, suasana sunyi menggantung. Rangga duduk di depan tungku yang masih menyala kecil. Di depannya, secangkir teh yang tak ia sentuh. Tongkat kayu bersimbol daun, sungai, dan matahari ia letakkan di pangkuan. Wajahnya tertunduk, matanya tertuju pada lantai bambu yang dingin. Lelaki asing itu berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegak tapi sorot matanya lelah. Ia sudah menyiapkan kata-kata, tapi tetap saja ia tahu, tidak ada kalimat yang cukup kuat untuk membuka kebenaran yang akan diungkap. Rangga, katanya pelan, saatnya kau tahu siapa dirimu sebenarnya. Rangga mengangkat kepala, matanya tajam dan tenang. Ia tidak menolak, tidak bertanya. Ia hanya menunggu. Lelaki itu duduk perlahan, meletakkan tas tuanya di tanah, lalu membuka gulungan kain kecil berwarna coklat tanah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar lembaran tua, lusuh, dengan simbol yang mirip ukiran tongkat Rangga. Di sekelilingnya terdapat huruf-huruf asing, tapi di tengahnya tergambar dengan jelas seekor buaya putih yang mengelilingi seorang bayi dalam lingkaran air. Ini adalah warisan keluarga besar yang pernah hidup ratusan tahun lalu di sepanjang Sungai Barat, ucap lelaki itu. Mereka adalah penjaga garis keturunan yang disebut sebagai anak aliran, bayi yang lahir dalam masa-masa perubahan, saat air sungai tak lagi mengalir seperti biasa, dan langit sering kehilangan warna. Ia menarik napas sejenak, lalu menatap Rangga dalam-dalam. Kau, Rangga, adalah anak dari garis terakhir keluarga itu. Ayahmu, seorang peneliti lingkungan, menemukan jalur energi di dasar sungai tempat kita tinggal sekarang. Ia meneliti selama bertahun-tahun, bukan karena ambisi, tapi karena ia percaya bahwa sungai ini bukan sekadar aliran air, melainkan jalur roh, jalur jiwa. Ia dan ibumu pindah ke desa, tinggal diam-diam, menghindari para pemburu kekuasaan, karena mereka tahu, kau yang akan lahir, adalah anak yang membawa ingatan lama dari aliran itu. Rangga tak berkata apa-apa, tapi tengkuknya dingin. Saat kecelakaan itu terjadi, lanjut lelaki itu, mereka sedang dalam perjalanan membawa bukti bahwa penjaga sungai memang nyata. Tapi mobil mereka masuk ke jurang. Mereka meninggal, dan kau hanyut, tapi tidak benar-benar hilang. Karena buaya putih itu muncul. Ia memutar lambat lembaran tua itu, memperlihatkan bagian belakangnya. Ada peta kecil. Di peta itu, aliran sungai ditandai bukan sebagai jalur geografis, tapi sebagai urat tubuh, lengkap dengan simpul dan pusat energi. Kau selamat karena air mengingatmu. Dan penjaga sungai datang, karena ia mendengar panggilan dari darahmu sendiri. Ningsih menatap Rangga. Wajahnya tetap teduh. Aku tak pernah tahu semua itu, Rangga. Tapi sejak pertama kali aku melihatmu di atas punggung makhluk itu, aku tahu, kau bukan anak biasa. Rangga meremas tongkat kayu di pangkuannya. Hatinya bergemuruh, tapi pikirannya terang. Kini, semua pertanyaan yang pernah menghantui malam-malamnya punya bentuk. Bukan sekadar mimpi atau dongeng, tapi darah. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara seseorang berteriak tergesa. Rangga, ayo cepat, lihat sungainya. Rangga melompat berdiri,
diikuti lelaki asing itu. Mereka berlari ke arah tepi sungai, di mana warga desa sudah berkumpul. Mereka berdiri mematung, wajah-wajah mereka tercengang menatap ke tengah sungai. Dan di sana, air sungai terbelah perlahan, membentuk jalur yang seolah disengaja. Dari tengah aliran, cahaya biru lembut muncul, memendar dari dasar air. "Apa itu?" bisik Jaka dari antara kerumunan. Lelaki asing itu menelan ludah, wajahnya tegang. "Itu adalah gerbang roh air." Rangga mendekat. Air sungai tak menenggelamkan kakinya. Ia melangkah ke tengah, seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dilawan. Saat tubuhnya sudah berada di titik pusat cahaya, ia menatap ke dalam air. Dan di kedalaman sana, ia melihat sesuatu. Bayangan dua sosok. Seorang pria dengan wajah keras namun penuh kasih. Dan seorang wanita muda, tersenyum sambil menggendong bayi. Rangga menutup mata. Dadanya terasa sesak, tapi tak ada air mata. Hanya keheningan yang dalam. Penjaga sungai muncul pelan dari sampingnya. Ia tidak berenang. Ia mengambang, tubuhnya sejajar dengan Rangga, seperti menanti keputusan. Di belakangnya, dua buaya perak kecil berdiri berjajar, seolah ikut menjaga momen itu. Lelaki asing melangkah maju, lalu berkata pelan, "Jika kau masuk ke dalam air itu, kau akan melihat masa lalumu, tapi juga akan membawa beban baru. Kau bisa memilih, Rangga, tetap hidup di atas daratan, atau masuk dan menjadi bagian dari aliran yang lebih dalam dari semua yang pernah kau tahu." Angin bertiup, sungai diam, dan Rangga menatap ke dalam cahaya. Rangga berdiri di tengah sungai yang terbelah. Air tak membasahi tubuhnya, seakan aliran itu tunduk pada darah yang mengalir dalam dirinya. Di sekelilingnya, cahaya biru dari dasar sungai bergetar pelan, seperti napas dari dunia lain. Penjaga sungai mengambang diam di sebelahnya, tubuh putihnya seolah menjadi jembatan antara dua dunia, yang terlihat dan yang tersembunyi. Langkah Rangga perlahan maju. Setiap tapak membawa denyut aneh di dalam dada. Suara-suara lirih terdengar dari dasar air, seperti nyanyian yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang terikat oleh masa lalu. Dan saat ia tiba di tengah cahaya, ia tenggelam, bukan tenggelam tubuh, tapi tenggelam dalam waktu. Bayangan demi bayangan menyambutnya. Ia melihat ayahnya, berdiri di tepi sungai, menulis catatan sambil memandang langit. Ia melihat ibunya, menggendongnya, menyanyikan sholawat sambil menatap matanya. Dan ia melihat penjaga sungai muda, kecil, tak berdaya, terluka oleh tombak orang asing, diselamatkan oleh ayahnya, dan dilepaskan kembali ke sungai. Takdir selalu berjalan berputar. Terdengar suara yang lembut. Apa yang diselamatkan akan menyelamatkan kembali. Cahaya itu lalu menyatu, dan seketika tubuh Rangga terangkat ke permukaan air. Ia terhempas keluar dari pusaran, berdiri kembali di sungai yang kini kembali mengalir tenang. Nafasnya berat, tapi matanya terang. Penjaga sungai berenang mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia bersuara. Bukan dengan kata, tapi dengan getaran. "Waktumu telah datang." Dari kejauhan, suara dentuman terdengar. Asap hitam membumbung di arah utara desa. Seseorang berlari mendekat. Wajahnya panik. Peralatan pemburu itu meledak. Mereka tinggalkan alat pemicu di tenda. Rangga menoleh pada warga desa. Ia mengangkat tongkatnya tinggi. Suaranya menggema kuat. "Semua warga, jaga anak-anak. Lindungi sungai. Jangan biarkan mereka kembali." Para lelaki desa bergerak cepat, mengangkat parang dan bambu runcing. Para perempuan mengumpulkan anak-anak dan mengamankan mereka di rumah panggung. Sementara penjaga sungai mengaum pelan, dan dari kejauhan, seluruh aliran sungai mulai bergemuruh. Makhluk-makhluk air lain muncul, ikan raksasa, belut berkilau, dan bayangan-bayangan seperti naga air yang hanya terlihat separuh tubuh. Mereka tak menyerang, mereka berjaga. Lelaki asing menghampiri Rangga.
Mereka akan kembali. Tapi kali ini, kita sudah tahu siapa yang kita jaga. Dan kau, ia menatap Rangga dalam-dalam. Kau bukan hanya penjaga desa. Kau penjaga keseimbangan. Rangga mengangguk. Aku akan bertahan. Bersama air. Bersama tanah. Bersama yang hidup dan yang pernah hilang. Malam kembali turun. Tapi malam kali ini tidak gelap. Karena di atas air sungai, cahaya kecil selalu menyala. Dan sejak hari itu, legenda tentang pemuda yang diselamatkan buaya putih raksasa dan kemudian menjadi penjaga terakhir sungai tersebar kemana-mana. Banyak yang tak percaya, tapi mereka yang pernah menyentuh air sungai itu, tahu bahwa cerita itu bukan hanya kisah. Itu nyata. Dan Rangga tetap berdiri di tepian air. Menjaga, menanti, dan tidak pernah pergi. Herba, jika engkau diberi pilihan antara menjaga atau dihancurkan, maka jadilah orang yang berdiri diam di tepi, tapi membuat gelombang yang tak bisa dihentikan. Sahabat sejuta kisah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga setiap sholawatmu menjadi saksi di akhirat nanti, dan menjadi sebabmu diringankan langkah menuju syafaat beliau. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh, dan cerita-cerita penuh makna seperti ini terus bisa mencerahkan dunia maya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.